Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 304 Situasi Kematian Tertentu. Semakin banyak orang ini memandang Big Yellow, semakin mereka merasakan sesuatu yang familiar tentangnya. Bahkan jika mereka belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, mereka pasti pernah mendengar tentangnya di suatu tempat sebelumnya. Bagaimanapun, anjing yang agung seperti ini sangat langka. Dasar bodoh. Ayah memintamu untuk tidak menyembunyikan kekuatanmu, tidak mengungkapkan identitas aslimu. Jiang Chen memutar matanya. Dia benar-benar berharap bisa menamparkan anjing bodoh ini sekarang juga. Anjing ini jelas mengundang masalah. Mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya di mana mereka harus melawan 3 prajurit Combat Soul, dan Big Yellow baru saja mengungkapkan identitas aslinya. Mereka pasti akan menarik lebih banyak musuh. Anjing kuning besar yang agung. Tapi, mengapa dia tampak begitu familiar? Apakah dia yang dari neraka Inferno? Belum lama ini, seseorang kembali dari neraka Inferno dan membawa berita tentang apa yang terjadi di sana. Seorang pemuda bernama Jiang Chen membunuh banyak orang di neraka Inferno. Banyak sekali prajurit inti ilahi yang tewas karenanya, bahkan si jenius Yang Suo dari Sekte Pedang Segudang, dan Sangguan Wei dari klan Sangguan pun tewas olehnya. Ada juga seekor anjing kuning besar yang agung yang selalu mengikuti Jiang Chen itu. Chen Jiang, Jiang Chen, aku tahu itu. Chen Jiang ini adalah Jiang Chen dari neraka Inferno. Seorang pemuda dan seekor anjing kuning besar, mereka benar-benar duo yang unik. Benar sekali. Mereka mengatakan Jiang Chen berusia sekitar 17 tahun, dan itu cocok dengan Chen Jiang di depan kita. Selain itu, sangat jarang bagi seorang pemuda memiliki kekuatan tempur yang begitu hebat, dan ada juga seekor anjing kuning besar yang ikonik di sebelahnya. Banyak orang berteriak kaget. Nama Jiang Chen telah menyebar ke seluruh benua timur, dia begitu terkenal sehingga sebagian besar prajurit telah mendengar tentangnya. Namun, karena banyak dari mereka yang belum pernah bertemu langsung dengannya, dan fakta bahwa sebagian besar prajurit yang telah kembali dari neraka Inferno saat ini terluka atau sedang beristirahat, hal pertama yang mereka lakukan setelah kembali adalah menyembuhkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak berpartisipasi dalam pameran dagang. Itulah alasan mengapa Jiang Chen belum ditemukan sampai sekarang. Namun ketika Big Yellow mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, dan juga fakta bahwa Jiang Chen hanya membalikkan nama aslinya, banyak orang yang menebak dengan tepat jati dirinya yang sebenarnya. Ya Tuhan, dialah Raja Iblis Muda yang menyebabkan kekacauan besar di neraka Inferno. Tidak heran dia begitu kuat. Tidak heran dia berani melawan Sekte Pedang Myriad dan klan Sangguan, itu karena dia sudah membunuh jenius Sekte Pedang Myriad Yang Suo, dan tetua klan Sangguan Wei di neraka Inferno. Kedua negara adik kuasa itu telah bersumpah untuk membunuhnya, dan permusuhan di antara mereka telah mencapai tahap yang tidak dapat diselesaikan. Itulah sebabnya Jiang Chen tidak menunjukkan kesopanan apapun kepada kedua negara adik kuasa itu. Pemuda ini hanyalah legenda di era ini. Dia bahkan bisa berkembang di tempat seperti neraka Inferno. Tapi, dia sangat ceroboh. Sepertinya masalah hari ini tidak akan mudah diselesaikan. Tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang tidak terguncang oleh identitas asli Jiang Chen. Semua orang menatap tajam ke arah Jiang Chen, mencoba mencari tahu apa yang istimewa dari pemuda yang kejam ini. Kamu bukan Chen Jiang, kamu Jiang Chen. Sangguan Chong yang bersiap menyerang, berhenti bergerak sejenak dan berteriak pada Jiang Chen. Benar sekali, aku Jiang Chen. Akulah yang membunuh Sangguan Wei. Jiang Chen menjawab dengan cara yang sangat mengesankan. Karena identitasnya sudah diketahui, tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Bagus, sempurna. Aku tidak peduli apakah kamu Jiang Chen atau Chen Jiang, kamu pasti akan mati hari ini. Tidak seorang pun dari mereka yang menantang klan Sangguan akan berakhir dengan baik. Sangguan Chong menggertakkan giginya karena marah. Kematian Sangguan Wei telah membuat klan Sangguan memutuskan untuk membunuh Jiang Chen. Sangguan Chong tidak menyangka akan melihatnya di sini, dan dia juga telah menghinanya. Oleh karena itu, dia harus menyelesaikan semuanya dengan Jiang Chen hari ini. Jika dia tidak bisa membunuhnya hari ini, wajahnya akan hilang sama sekali. Dia tidak hanya akan mampu menghadapi publik, dia bahkan tidak akan mampu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di dalam klan Sangguan. Bajingan. Yang Suo adalah seorang jenius dengan masa depan yang paling menjanjikan di Sekte Pedang Segudang, tetapi dia meninggal di neraka Inferno karenamu. Sialan, kau tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Niat membunuh Ye Xiao telah sepenuhnya mengunci Jiang Chen. Setelah mengetahui identitas asli Jiang Chen, dia sama sekali tidak punya alasan lagi untuk melepaskannya hari ini. Martabat Sekte Pedang Myriad mirip dengan martabat klan Sangguan, itu bukan sesuatu yang bisa ditantang orang. Jiang Chen, kau telah membunuh saudaraku, aku akan membalaskan dendamnya hari ini. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping. Seorang lelaki tua berusia 50-an berteriak dengan marah. Meskipun dia hanya seorang prajurit inti ilahi akhir, dia juga ingin membunuh Jiang Chen.
Setelah mengetahui bahwa saudaranya dibunuh oleh Jiang Chen beberapa waktu lalu, dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan membalaskan dendam saudaranya. Meskipun saudaranya adalah seorang pria berdosa, yang merupakan alasan mengapa dia dilemparkan ke neraka inferno, tidak peduli apapun, dia tetaplah saudara lelaki tua itu. Orang tua itu ingin mencari Jiang Chen di Sekte Hitam, tetapi ketika dia mendengar bahwa 6 orang aneh dari Gunung Mang dibunuh oleh Jiang Chen, dia benar-benar membatalkan rencananya karena takut. Namun, karena Jiang Chen diserang oleh begitu banyak prajurit kuat pada saat yang sama, hari ini adalah kesempatan terbaiknya untuk membalas dendam. Jiang Chen, murid juniorku dibunuh olehmu. Aku akan membuatmu membayarnya hari ini. Jiang Chen, kau telah membunuh saudara-saudaraku. Hari ini, aku akan membalaskan dendamnya. Saat ini, banyak orang menjadi kasar, dan beberapa dari mereka telah mengeluarkan senjata tempur mereka. Mereka menggertakkan gigi karena marah sambil memancarkan niat membunuh yang kuat, mereka berperilaku seperti akan mencabik-cabik kulit Jiang Chen. Hanya dalam sekejap mata, ada lebih dari 100 prajurit inti ilahi yang berdiri dan bersumpah ingin membunuh Jiang Chen. Situasi meningkat dengan cepat ke titik di mana ia menjadi tidak terkendali. Jadi kau Jiang Chen itu. Aku menonton pertarunganmu tanpa ada niat untuk ikut campur, tapi 3 murid Sekte Arcane Kuningku terbunuh olehmu di neraka inferno. Aku harus membalaskan dendam mereka apapun yang terjadi. Tepat pada saat ini, seorang prajurit jiwa tempur berdiri dan berkata. Dia adalah tetua sekte yang terhormat dari Sekte Arcane Kuning. Sekte ini berasal dari Provinsi Liang di benua timur, dan menduduki peringkat ke-10 di seluruh benua timur. Itu dianggap sebagai negara adikuasa. Jiang Chen, ayah punya murid sebelum ini, dan meskipun dia melakukan banyak kesalahan, menyebabkan dia diusir ke neraka inferno, dia tetap muridku. Karena aku di sini hari ini, ayah akan membalaskan dendam muridku. Anak muda Jiang Chen, kau telah membantai orang-orang tak berdosa di neraka inferno tanpa pandang bulu, bahkan tetua sekte kami pun terbunuh olehmu. Aku akan memenggal kepalamu hari ini. Jiang Chen, serahkan dirimu dan biarkan kami membunuhmu sekarang. Anak muda Jiang Chen, aku juga akan membalas dendam. Situasinya benar-benar tak terkendali. Hanya dalam sekejap mata, 10 prajurit jiwa tempur muncul, dan semuanya memancarkan niat membunuh. Semuanya mengepung Jiang Chen dan Bikielo. Sekarang, Bikielo akhirnya mengerti betapa banyak masalah yang telah ditimbulkannya hanya karena berubah kembali ke wujud aslinya. Dia sama sekali tidak menduga akan mengalami semua ini. Sialan. Kenapa banyak sekali orang yang ingin membunuh kita? Bikielo hampir pingsan. Karena mereka dikelilingi oleh begitu banyak prajurit yang kuat, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri dari pertarungan. Jangan lupa berapa banyak orang yang terbunuh oleh kita di neraka inferno, bodoh. Jiang Chen melotot ke arah Bikielo dan memarahinya dengan putus asa. Meskipun Bikielo tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu, Jiang Chen sudah lama meramalkan hal itu akan terjadi, itulah sebabnya dia bersikeras agar Bikielo mempertahankan wujud anak anjingnya. Jika dia tidak dalam wujud anak anjingnya, mereka mungkin tidak akan bisa mencapai pulau bahagia. Namun, orang yang paling tertekan bukanlah Jiang Chen atau Bikielo, melainkan Nangong Wentian. Saat ini, dia benar-benar bingung dengan apa yang terjadi, dan auranya yang sangat mendominasi perlahan memudar. Dengan wajah sedih, dia menoleh ke Jiang Chen dan bertanya, "Saudaraku, bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Kejahatan mengerikan apa yang kau lakukan hingga membuat begitu banyak orang ingin membunuhmu?" Setelah menyerap 3 pil pemulihan 9 jiwa, basis kultivasi Nangong Wentian telah pulih sepenuhnya. Ia merasa senang dengan dirinya sendiri, jadi ia ingin melawan 3 prajurit jiwa tempur bersama Jiang Chen. Namun, sebelum pertarungan dapat dimulai, musuh tiba-tiba bermunculan seperti jamur setelah hujan. Bagaimana mereka akan melawan begitu banyak musuh? Meskipun mereka dapat mengabaikan para prajurit inti ilahi itu, tetapi dengan begitu banyak prajurit jiwa tempur yang berdiri tepat di depan mereka, tidak mungkin mereka dapat memenangkan pertarungan. Saudara Nangong, ini tidak ada hubungannya denganmu, silakan minggir. Aku, Jiang Chen, menghargai bantuanmu. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Nangong Wentian. Dia sangat menghargai bantuan Nangong Wentian, tetapi dengan situasi saat ini, bantuannya hanya akan merugikan dirinya sendiri. Ekspresi Jiang Chen tidak berubah bahkan saat menghadapi semua prajurit combat soul ini pada saat yang bersamaan. Di kehidupan sebelumnya, dia pernah mengalami situasi yang jauh lebih berbahaya daripada ini, dan dia selamat pada akhirnya. Dengan kemampuan gerak dan kecepatannya serta Bikielo, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah besar. Sial, kau pikir ayah terbuat dari gula? Aku tidak akan menjadi lemah semudah itu. Aku akan malu jika aku berdiri lalu mundur. Oh benar, namamu bukan Chen Jiang, tapi Jiang Chen. Lupakan saja, aku tidak peduli apa nama aslimu, kau tetap saudaraku. Nangong Wentian menepuk dadanya sendiri saat berbicara. Meskipun dia bersikap seperti orang yang kasar, dia adalah pria yang akan tetap setia kepada teman-temannya.
Selain itu, tanpa Jiang Chen, dia mungkin tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Dia sudah tamat, Jiang Chen sudah mati. Dalam situasi ini, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sepasang sayap. Tepat sekali. Dia telah membunuh terlalu banyak orang di neraka Inferno, dan mereka yang ingin membalas dendam atas orang-orang yang dia bunuh ada di mana-mana. Nangong Wentian itu juga idiot. Dia tahu bahwa ini adalah situasi yang pasti akan berakibat fatal, tetapi dia masih ingin ikut campur. Pasti ada yang salah dengan pikirannya. Banyak orang mengomentari situasi tersebut. Perubahan mendadak tersebut telah membawa Jiang Chen ke dalam situasi yang mengancam nyawanya. Kecuali jika ada dewa yang turun dari surga untuk menyelamatkannya, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkannya sekarang. Jiang Chen, bersiaplah menghadapi kematianmu. Jiang Chen, aku memberimu kesempatan. Berlututlah di hadapanku dan mohon ampun. Setelah itu, bunuh dirimu sendiri. Seseorang berkata sambil menggertakkan giginya karena marah. Hahaha. Jiang Chen tiba-tiba tertawa, kalian semua begitu polos, apakah kalian benar-benar percaya bahwa kalian dapat membunuhku hari ini? Biar ku katakan ini, kalian tidak mengerti aturan bertahan hidup di neraka Inferno. Alasan aku membunuh teman-teman dan keluarga kalian adalah karena mereka mencoba membunuhku. Untuk bertahan hidup, aku harus melawan, itu adalah hukum langit dan prinsip bumi. Sama seperti sekarang, kalian mencoba membunuhku, dan kalian mungkin akan mati di tanganku. Jiang Chen masih memiliki kualitas yang tak tertandingi. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Mengesampingkan semua hal lainnya, hanya keberaniannya saja adalah sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan sedikit orang. Jika seorang prajurit biasa berada di posisinya saat ini, dia mungkin akan mengompol karena takut. Keberanian yang luar biasa. Aku suka, haha, jadi apa kalau kita kalah jumlah? Ayo kita bunuh mereka dan buat mereka menangis karena ibu mereka. Penguasa raksasa di tangan Nangong Wentian mulai bersinar. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa orang ini juga seorang petarung yang maniak.